Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang setia, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di dalam saat teduh ini, di mana kami boleh berhenti sejenak dan datang mendekat kepadamu. Kami menyerahkan seluruh pikiran kami, perasaan kami, dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk berdiam di hadapan-Mu dan mendengar setiap bisikan kasih-Mu dalam hidup kami. Mohon kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami firman-Mu dengan benar dan memberi kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah saat ini bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi perjumpaan yang mengubah hati kami semakin serupa dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Kejadian 30 ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita seringkali membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Ketika orang lain diberkati terlebih dahulu, muncul perasaan iri, sedih, bahkan merasa Tuhan tidak adil. Kemudian kita bertanya di dalam hati, mengapa sepertinya orang lain lebih diperhatikan? Mengapa hidup saya terasa tertinggal? Pergumulan seperti ini sebenarnya terjadi juga di dalam keluarga Yakub yang ditulis dalam kitab Kejadian 29 hingga ayat yang ke-30, khususnya antara Rahel dan Lea. Di pasal 29 kita melihat bahwa Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea. Karena Lea merasa tidak dicintai, Tuhan melihat penderitaannya dan membuka kandungannya. Sementara Rahel begitu dicintai Yakub, tetapi tidak memiliki anak. Keadaan ini menunjukkan bahwa Tuhan adil dalam memperhatikan mereka yang terluka dan tersisih. Namun kisah ini tidak berhenti di sana. Di dalam pasal 30, Alkitab mencatat bahwa Allah juga memperhatikan Rahel. Dikatakan Allah mengingat Rahel. Setelah sekian lama Rahel bergumul dengan rasa iri dan tertekan karena tidak memiliki anak, akhirnya Tuhan membuka kandungannya. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja secara adil dan penuh kasih kepada setiap orang. Ia melihat penderitaan Lea dan menolongnya. Tetapi ia juga tidak melupakan Rahel yang juga bergumul. Tuhan memiliki cara dan waktunya sendiri untuk menjawab setiap kebutuhan kita. Dengan kata lain, Tuhan tidak hanya peduli pada satu pihak saja. Ia memperhatikan seluruh hidup manusia. Saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar untuk tidak iri dan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tuhan punya rencana yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang diberkati terlebih dahulu, tapi ada juga yang harus menunggu lebih lama. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan mengingat dan Tuhan akan menjawab sesuai waktunya yang sempurna. Karena itu, ketika merasa gagal dan tertinggal, jangan mudah putus asa dan tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan yang setia, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang melihat dan mengingat setiap pergumulan kami. Di saat hati kami mudah iri, merasa tertinggal, dan bahkan mungkin seringkali membandingkan hidup dengan orang lain, ajar kami Tuhan untuk kembali percaya bahwa Engkau bekerja dengan adil dan penuh kasih. Engkau tidak pernah melupakan kami dan setiap doa yang kami naikkan kepada Engkau dengar Tuhan dan Engkau menjawab pada waktu-Mu yang sempurna. Tolong kami untuk memiliki hati yang sabar dan percaya meski jawaban belum kami melihatnya. Tuhan, jauhkanlah kami juga dari rasa iri dan ajar kami bersyukur atas setiap proses yang Engkau izinkan. Berikan kami Tuhan kekuatan untuk tetap berharap karena kami percaya Engkau sedang menenun rencana indah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan,
Saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.